Bayu adalah seorang penjaga gunung, sebuah profesi turun-temurun yang diwariskan dari kakek buyutnya di lereng Gunung Cakrabuana. Setiap hari, di tengah embun pagi yang dingin dan aroma tanah basah, ia menyusuri jalur setapak, memastikan tidak ada yang mengganggu ketenangan hutan dan sumber air yang menghidupi desa-desa di bawahnya. Tubuhnya kurus namun tegap, kulitnya kecoklatan terbakar matahari, dan matanya setajam elang yang mengawasi dari puncak tertinggi. Ia merasakan denyut nadi gunung, setiap hembusan angin bagai bisikan, setiap gemerisik daun bagai cerita. Suatu sore yang aneh, langit di atas Cakrabuana bergolak. Bukan badai biasa, melainkan pusaran awan gelap yang berputar di puncaknya, mengeluarkan suara mendesir yang memekakan telinga. Bayu merasakan firasat aneh, seolah gunung itu sendiri sedang memanggilnya, atau mungkin sedang kesakitan. Ia memutuskan untuk mendaki lebih tinggi dari biasanya, menuju area terlarang yang diyakini sebagai tempat bersemayamnya arwah leluhur. Langkahnya mantap, meskipun hatinya diliputi rasa ingin tahu dan sedikit gentar. Saat ia mencapai sebuah gua tersembunyi yang belum pernah ia lihat sebelumnya, sebuah cahaya biru keperakan memancar dari dalamnya. Udara di sekitar gua terasa dingin menusuk tulang, namun di saat yang sama, ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya masuk. Di dalam, ia menemukan sebuah altar batu kuno yang diukir dengan simbol-simbol yang tidak ia kenali. Di atas altar itu, sebuah pusaran angin kecil berputar tanpa henti, memancarkan energi yang luar biasa. Itu bukan angin biasa, itu adalah esensi murni dari alam, sebuah roh kuno yang telah tertidur ribuan tahun. Saat Bayu mendekat, pusaran angin itu membesar, mengelilinginya. Ia tidak merasakan takut, melainkan koneksi yang mendalam, seolah roh itu telah menunggunya. Roh angin itu memasuki tubuhnya, bukan sebagai serangan, melainkan sebuah penerimaan, sebuah simbiosis. Bayu merasakan setiap selnya bergetar, energinya membuncah. Ia jatuh berlutut, napasnya terengah-engah, merasakan kekuatan yang tak terhingga mengalir dalam nadinya. Ketika ia bangkit, matanya memancarkan kilatan energi, dan di sekelilingnya dedaunan berputar dalam pusaran lembut. Ia telah menjadi wadah bagi roh angin Cakrabuana. Hari-hari berikutnya, Bayu menghabiskan waktunya di tempat terpencil, belajar mengendalikan kekuatan barunya. Awalnya, ia kesulitan. Angin badai yang ia ciptakan seringkali tak terkendali, menghancurkan pohon-pohon di sekitarnya. Ia belajar terbang, melayang di antara puncak-puncak gunung, merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan. Serangan pusaran yang ia latih bisa menghantam batu besar hingga pecah berkeping-keping. Ia menyadari bahwa kekuatan ini bukan untuk kehancuran, melainkan untuk keseimbangan. Roh angin itu berkomunikasi dengannya, bukan melalui kata-kata, melainkan melalui perasaan, memberinya kebijaksanaan tentang alam dan pentingnya menjaga harmoni. Namun, kedamaian Gunung Cakrabuana tidak bertahan lama. Dari kejauhan, asap hitam mulai mengepul dan suara bising alat berat mengganggu ketenangan hutan. Sebuah korporasi tambang raksasa, Korporasi Baja Hitam, yang dipimpin oleh seorang industrialis kejam bernama Arga Wibawa, telah memulai operasi penambangan besar-besaran di kaki gunung. Mereka tidak peduli dengan ekosistem, tidak peduli dengan sungai yang tercemar, atau desa-desa yang terancam longsor akibat eksploitasi berlebihan. Penduduk desa mengadu, meminta bantuan, namun suara mereka tenggelam oleh kekuatan uang dan ancaman. Hati Bayu perih melihat penderitaan gunung dan rakyatnya. Ia merasakan kemarahan roh angin yang bersemayam dalam dirinya. Ini adalah saatnya ia menggunakan kekuatan bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk melindungi.
Ia menciptakan sebuah jubah sederhana dari serat tumbuhan hutan, menutup wajahnya dengan kain gelap, dan menamai dirinya Bayu Jagat, sang angin dunia. Penampilan pertama Bayu Jagat terjadi ketika korporasi baja hitam sedang melakukan peledakan besar-besaran di sebuah tambang. Getarannya terlalu kuat, menyebabkan retakan besar pada tebing di atas desa terdekat. Batu-batu besar mulai berjatuhan, mengancam menimpa rumah-rumah warga. Dengan kecepatan kilat, Bayu Jagat melesat dari puncak gunung. Ia menggunakan kekuatan angin badainya, menciptakan perisai tak terlihat yang menahan bebatuan. Kemudian, dengan gerakan tangan yang anggun, ia mengubah arah jatuhnya batu-batu itu, mengalihkannya ke area kosong yang aman. Para pekerja tambang dan warga desa terperangah, menyaksikan sosok misterius yang melayang di udara, mengendalikan elemen alam. Arga Wibawa marah besar ketika mendengar tentang penghalang baru ini. Ia memerintahkan pasukannya untuk meningkatkan keamanan dan menggunakan segala cara untuk mengusir Bayu Jagat. Konflik pun tak terhindarkan. Bayu Jagat seringkali muncul di tengah malam, melumpuhkan alat-alat berat, menghentikan pengeboran ilegal, dan menyabotase upaya pencemaran lingkungan tanpa melukai satupun pekerja. Ia menggunakan angin untuk membongkar tenda-tenda ilegal, menyebarkan dokumen-dokumen korupsi ke udara, dan bahkan memadamkan api yang sengaja mereka bakar untuk membuka lahan. Suatu hari, Arga Wibawa memasang jebakan. Ia mengumumkan akan melakukan peledakan terbesar yang pernah ada, yang secara terang-terangan akan menghancurkan sebagian besar hutan lindung. Bayu Jagat tahu ini adalah pancingan, namun ia tidak punya pilihan. Ia harus menghentikannya. Saat ia terbang menuju lokasi, puluhan drone bersenjata dan helikopter tempur melesat ke arahnya. Ini adalah perang habis-habisan. Bayu Jagat bergerak bagai badai. Ia menghindari peluru dengan kecepatan luar biasa, menciptakan pusaran angin yang menjatuhkan drone satu persatu. Ia terbang menembus rentetan tembakan, angin menjadi perisai dan senjatanya. Helikopter-helikopter itu kewalahan menghadapi kelincahannya. Dengan serangan pusaran yang presisi, ia merusak baling-baling tanpa menyebabkan kecelakaan fatal, hanya memaksa mereka mendarat darurat. Namun, Arga Wibawa punya rencana lain. Ia telah menyiapkan sebuah alat pengebor raksasa yang dirancang untuk mencapai inti gunung, mencari mineral langka yang diyakini tersembunyi di sana. Operasi ini akan menyebabkan ketidakstabilan geologis yang parah, berpotensi memicu letusan gunung atau gempa bumi besar. Bayu Jagat tiba di lokasi peledakan, di mana Arga Wibawa berdiri dengan senyum licik, dikelilingi oleh puluhan pengawal bersenjata lengkap dan alat pengebor yang siap menghancurkan. Jadi, kau yang disebut Bayu Jagat? Arga Wibawa mencibir. Kau hanya satu orang, kau tidak bisa menghentikan kemajuan. Kemajuan yang menghancurkan bukanlah kemajuan, balas Bayu Jagat. Suaranya menggelegar seperti guntur, diperkuat oleh roh angin. Ini adalah keserakahan yang akan memusnahkan kita semua. Pertempuran pun dimulai. Para pengawal menembakkan rentetan peluru, namun Bayu Jagat melesat di antara mereka, menciptakan angin kencang yang membuat mereka kehilangan keseimbangan. Ia tidak menyerang dengan kekerasan, melainkan dengan kekuatan manipulasi angin. Ia membengkokkan laras senjata, mengangkat mereka ke udara, dan menurunkan mereka dengan lembut, melucuti mereka tanpa melukai. Fokus utamanya adalah alat pengebor raksasa yang mulai beroperasi, mengeluarkan suara mengerikan. Bayu Jagat terbang menuju alat pengebor itu, merasakan getaran yang mengancam dari dalam tanah. Angin dalam dirinya bergolak, menunjukkan kepadanya titik-titik vital yang harus dinetralisir.
Dengan seluruh kekuatannya, ia menciptakan pusaran angin raksasa, sebuah tornado mini yang berputar di sekitar alat pengebor. Angin itu mengikis logam, melonggarkan baut-baut, dan memutar roda-roda gigi hingga macet. Dengan satu serangan pusaran terakhir yang terfokus, ia berhasil merusak sistem hidrolik utama, membuat alat pengebor itu berhenti total dengan suara berderit yang memekakkan telinga. Argawibawa berteriak marah, mencoba menembak Bayu Jagat sendiri. Namun angin tiba-tiba mengangkatnya tinggi ke udara, memutar-mutarnya dengan lembut, lalu menjatuhkannya tepat di depan pasukan keamanan yang datang terlambat. Di hadapan semua orang, Bayu Jagat tidak melarikan diri. Ia berdiri tegak, jubahnya berkibar ditiup angin, menjadi simbol keadilan dan perlindungan. Setelah kejadian itu, Korporasi Baja Hitam diselidiki. Kejahatan Argawibawa terungkap dan ia ditangkap. Gunung Cakrabuana mulai bernafas lega. Pepohonan yang tumbang akan tumbuh kembali. Sungai yang tercemar perlahan-lahan membersihkan diri. Bayu Jagat tidak pernah meminta pengakuan. Ia kembali ke perannya sebagai penjaga gunung, namun kini dengan kekuatan yang lebih besar dan tanggung jawab yang lebih luas. Ia tahu bahwa ancaman akan selalu ada, namun selama ia menjadi Bayu Jagat, angin akan selalu berpihak pada kebenaran, menjaga harmoni alam dan melindungi mereka yang lemah. Ia adalah bisikan angin yang membawa harapan, penjaga yang tak terlihat, pahlawan yang lahir dari hembusan napas gunung, selalu siap membela jagat dari segala ancaman.